Ini yang saya menjelaskan Pak Ketua. Yang kemarin kan ada saya bawa itu kemasan. Iya, iya. Kan Kulon Progo itu 2.500 per jam kapasitasnya. Artinya mungkin kita mengambil, kalau tidak bisa sama di sana, mengambil yang untuk sukseskan. Ya, supaya kita sini. Sekaligus kita juga sampaikan. Di beberapa kota padat penduduk, aliran sungai yang jernih serta sumber-sumber mata air alami nyaris menjadi langka dan sulit ditemui. Kalaupun masih ada, biasanya kualitas airnya sangat buruk, berbaur dengan sampah dan segala macam limbah. Pendek kata, sungai-sungai yang dulunya mengalir jernih mengalami pergeseran fungsi seiring dengan berjalannya waktu. Tak heran jika sungai yang dulunya mengalir air bening berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Alih fungsi ini terjadi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan minimnya upaya pemeliharaan sumber daya alam. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam eksistensi kehidupan manusia, di mana kebutuhan air bersih kian meningkat namun tidak berbanding lurus dengan upaya pelestarian sumber-sumber air baku. Pada akhirnya akan memunculkan geliat usaha industrialisasi air minum kemasan yang menggairahkan dengan orientasi profit. Tanpa kita sadari, konsumsi air bersih dari hari ke hari kian membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Pakar dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, Fahrudin Majeri Mangunjaya berpendapat bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan rencana utama atau master plan dalam menghadapi krisis air bersih di masa depan. Jangan sampai nanti akan kita rasakan dunia ini seperti neraka karena tidak ada air sebagai sumber kehidupan. Menurutnya, negara harus turun tangan dalam persoalan ini karena selain pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan agar negara menjaga dan memanfaatkannya untuk masyarakat Indonesia, air juga akan menjadi barang yang sangat berharga. Air adalah aset untuk kemakmuran masyarakat yang mahal. Maka kewajiban negara untuk menjaganya karena air di masa depan bahkan bisa lebih mahal dari emas. Demikian diungkapkan Fahrudin sebagaimana dilansir oleh republika.id. Maraknya praktik swastanisasi dan privatisasi mata air yang hanya berorientasi pada profit perlu disikapi oleh pemerintah, terutama dalam mengawasi industri dan pihak yang menguasai sumber-sumber air. Dengan hadirnya pemerintah, privatisasi sumber air oleh pihak swasta dapat diminimalisir. Sehubungan dengan itu, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tampanama milik pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan kunjungan di PDAM Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan PDAM Binangun Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan kerja tersebut sebagai tindak lanjut rencana yang digagas PDAM Kolaka Utara untuk memproduksi air minum dalam kemasan.
semuanya yang berada di ruangan ini selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama saya sampaikan terima kasih, selamat datang di PDAM Kabupaten Kulon Progo dari teman-teman di PDAM Kabupaten Kolaka Utara. Saya sampaikan bahwa kondisi Kulon Progo tidak terlalu jauh berbeda seperti dengan daerah-daerah lain, termasuk problematika pelayanan PDAM mungkin juga akan sama di semua wilayah Indonesia. Pada saat kita mau memberikan pelayanan yang luar biasa, nggak pernah ada yang memuji. Tapi begitu sehari, 2 hari tidak mengalir air keruh dan sebagainya, sudah banyak dihujat. Dari kunjungan di 2 daerah ini, ilmu serta penerapan manajemen pengelolaan usaha telah diserap dan siap diaplikasikan di Kabupaten Kolaka Utara. Hasil survei dan analisis akan potensi air bersih dari segi kuantitas dan kualitas, Kolaka Utara masih terbilang unggul dengan status idle capacity. Oleh karenanya, Direktur PDAM Tirta Tampanama Kolaka Utara, Jumadi Esos, sangat optimis akan berhasil meningkatkan persentase pendapatan perusahaan daerah ini dengan direalisasikannya rencana tersebut. Hanya saja dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama Dewan Pengawas dan Bupati Kolaka Utara. Intinya, kenapa PDAM Luwu Utara dan PDAM Kulon Progo sukses menggarap usaha air minum kemasan sebagai pengembangan usaha perusahaan? Itu semua berkat dukungan Bupati selaku komisaris perusahaan dan peran serta Dewan Pengawas yang memiliki visi misi mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi seperti ini juga diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Kolaka Utara. Selain menciptakan bisnis kompetitif yang mampu bersaing dengan produk air minum kemasan dari luar daerah, juga membuka lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD nantinya. Kalau melihat sejarah perjalanan kenapa muncul airku, ya, itu memang pertama ide luar biasa dari Pak Bupati. Kemudian kami diupayakan harus bisa merealisasikan, mewujudkan itu. Artinya kalau Pak Bupati sudah memerintahkan, direktur dan dewan pengawas itu harus menyatu. Jadi saling membantu, regulasi apapun kalau tidak dilanggar, kemudian kalau toh ada hal yang kurang pas bisa disiasati, semuanya kan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian antara bupati, dewan pengawas, direktur itu kan satu kesatuan, organnya BUMD kan di situ. Itu harus nyatu, bupati, dewan pengawas, direktur. Jadi kami sangat luar biasa disupport oleh dewan pengawas dan mereka membantu sepenuhnya. Jadi terkait dengan pembuatan waktu itu ada UKL, UPL. Jadi masing-masing punya peran. Iya, dewan pengawas itu di mana perannya, saya selaku direktur di mana perannya, itu masing-masing mempunyai ketugas untuk segera merealisasikan itu. Karena start small and nothing big. Awali yang dari sederhana, yang kecil, yang mudah, nanti pasti akan terwujud dengan sendirinya selama kita mempunyai visi yang besar dan luar biasa. Kalau di kami ya, jadi Dewan Pengawas itu
posisinya sebagai mitra kerja. Kami sharing kesulitan saya apa, kemudian yang bisa dibantu Dewan Pengawas apa. Ini visi-visi PDAM semacam ini untuk merealisasikannya dengan cara apa. Ini kami sharing. Semua masing-masing seperti saya sampaikan tadi mempunyai peran. Jadi bukan kemudian memposisikan Dewan Pengawas, saya itu Dewan Pengawas dulu. Saya itu bukan, itu justru akan menghambat. Kita bisa sama-sama bareng bagaimana agar perusahaan itu bisa lari kencang. Jangan justru malah menjadi hambat. Ya semuanya harus bisa bersinergi, harus satu persepsi. Iya, satu visi. Ya, kalau saya di Kulon Progo ini disupport luar biasa. Jadi Dewan Pengawas, Pak Bupati, bahkan ini sudah terrealisasi. Kemudian kami mengeluh, Pak, kami suruh kita untuk melakukan pemasaran. Ya sudah, kami perlu. Dewan Pengawas, Bupati perlu. Ya dengan rapat terbatas, bisa dengan KPM atau RUPS. Itu kan kita rumuskan langkah-langkahnya apa. Bapak ini masih sekarang ini banyak OPD yang belum taat, belum patuh menggunakan AIU. Ya sudah, besok semua OPD di bulan kita kumpulkan. Jadi Dewan Pengawas di situ juga ada peran menyampaikan. Kalau ada PAD kan juga ke masyarakat. Kemudian Pak Bupati juga demikian. Bahkan Pak Bupati pernah menyempatkan waktu itu semua pelaku wisata di Kulon Progo diundang ke rumah dinas. Jadi diminta untuk tempat wisata yang ada di Kulon Progo ini semuanya penjual air. Sebagai referensi dari PDAM Luwu Utara dan Kulon Progo, sudah memberi kontribusi PAD sebesar 400 juta rupiah per bulan dengan omset mencapai 1,9 miliar rupiah setiap bulannya. Itu sebuah kondisi luar biasa ketika pemerintah ikut mengambil peran dalam bisnis air minum melalui perusahaannya, sekaligus meminimalisir monopoli bisnis air minum dari pelaku usaha dengan orientasi profitas. Pernyataan Direktur Utama PDAM Kulon Progo, Jumantoro, tentang keberhasilan usaha air minum kemasan memacu spirit PDAM Tirta Tanpa Nama. Ia mengatakan hanya dengan sistem pompanisasi mereka mampu menciptakan omset sampai 1,9 miliar rupiah setiap bulannya. Bagaimana dengan Kolaka Utara yang airnya idle capacity dengan sistem gravitasi? Pasti potensinya lebih luar biasa. Biaya pompanisasi untuk usaha air minum di Kulon Progo mencapai 400 juta rupiah per bulan. Itu artinya kita dapat menghemat dengan sistem gravitasi yang kita miliki. Demikian disampaikan Direktur Utama PDAM Kolaka Utara, Jumadi Essos, di sela-sela kunjungan kerja awal September 2020 baru-baru ini. Mengenai kuantitas dan kualitas air, diungkapkan Jumadi, di Desa Woise, Kecamatan Lambai, mata air di kaki gunung bisa mencapai kapasitas 200 kiloliter per detik jika masyarakat setempat mengkonsumsi tanpa diolah terlebih dahulu. Itu artinya kualitas air baku tidak dikhawatirkan. Walaupun nantinya ketika diproduksi menjadi air minum dalam kemasan tetap melalui uji laboratorium dan lebih menguntungkan karena air tersebut tidak perlu menggunakan sistem pompanisasi seperti di Kabupaten Kulon Progo. Rencananya di Desa Woise ini nanti ditempatkan pengolahan dan produksi karena sangat strategis, ungkap Jumadi. Kunjungan kerja PDAM Tirta Tanpa Nama di Kulon Progo menjadi spirit baru di tahun ini untuk mengawali pengembangan usaha air minum dalam kemasan yang digagas oleh PDAM Kolaka Utara. Keberhasilan PDAM Binangun Kulon Progo dalam usaha ini tentu tidak diraih secara instan. Pengalaman yang dimiliki dalam merintis usaha tersebut menjadi ilmu yang harus diserap oleh PDAM Kolaka Utara untuk memulai proses usaha air minum kemasan.
Awalnya usaha ini berjalan tertatih-tatih, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tetapi berkat dukungan Bupati bersama Dewan Pengawas, akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Omset setiap bulan mencapai 1,9 miliar rupiah. Kontribusi PAD ke pemerintah daerah sebesar 400 juta rupiah per bulan. Dan untuk jasa listrik, beban perusahaan senilai 400 juta per bulannya. Itu karena kita menggunakan mesin-mesin pompa untuk produksi. Hal itu dikatakan oleh Direktur Utama PDAM Binamangun Kulon Progo, Jumantoro SE, saat tatap muka dengan Dirut PDAM Kolaka Utara, Jumadi Essos. Lanjut dijelaskan, proses pembuatan air minum dalam kemasan ini tantangannya cukup berat dan harus melalui beberapa proses tahapan. Bahkan di awal-awal produksi hanya boleh dikonsumsi kalangan internal pemerintah kabupaten dan dibagikan secara gratis di instansi-instansi ataupun pada acara-acara tertentu. Berkat kegigihan teman-teman bersama Dewan Pengawas serta Bupati Kulon Progo, akhirnya bisa berkembang seperti sekarang ini. Jelas Jumantoro. Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Binamangun Kulon Progo, Taufik Amrullah, yang ditemui di kantor pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjelaskan, peran Dewan Pengawas tidak harus selalu formil. Terkadang Dewan Pengawas berfungsi sebagai konsultan dalam menyelesaikan permasalahan internal PDAM, apalagi dalam hal pengembangan usaha untuk kesejahteraan rakyat, maka wajib didukung dengan memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati selaku pemilik perusahaan, ucap Taufik. Untuk mengawasi itu, ya bagi saya mengawasi itu kan bukan artian dari kalau saya selaku Dewan Pengawas, mengawasi itu tidak hanya kamu menyalahkan begini tapi kita cari ada permasalahan demikian, kita cari solusinya demikian. Jadi yang penting kan yang penting harmonisasi antara Dewan Pengawas, walaupun dalam tanda kutip kita kan harus melakukan pengawasan betul. Tapi goalnya kan adalah satu, bahwa ada laba yang harus diperoleh oleh BUMD. Yang kedua, pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu yang saya ingin pertanyakan. Perannya Bapak selaku Dewan Pengawas kan melihat prospek usaha MDK ini sudah sangat berkembang. Tentu kan peran Dewan Pengawas di situ juga mengambil sangat penting untuk mengembangkan. Yang saya ketahui bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh Bupati ketika itu untuk bagaimana air ini supaya dikonsumsi di kalangan birokrasi misalnya dulu, atau pada saat ada pertemuan-pertemuan itu di ekspos ke sana. Bagaimana Dewan Pengawas mengkoordinasikan hal itu dengan Pak Bupati ketika itu misalnya? Jadi kan semua yang ada di PDAM kan saya membahas laporan periode. Oh iya. Jadi laporan periode Jadi ada laporan periode bahwa saya mungkin Dewan Pengawas yang dalam artian tidak suka duduk di atas meja kan gitu. Dalam artian saya suka jalan-jalan ke unit-unit, kemudian ke MDK, kita ASEAN, diskusi gitu. Nah ini kan semuanya kita laporkan pada Pak Bupati. Ini ya salah satunya ya, kalau seandainya ada produk lokal ya kita harus kita di PMD juga harus memanfaatkan itu kan gitu. Kebijakan itu harus ditempuh, walaupun dalam tanda kutip tidak ada pemaksaan karena nanti kan dikira kita monopoli dan sebagainya kan itu. Tapi dalam tanda kutip bahwa ini milik kita, ayo kita konsumsi bersama, salah satunya untuk meningkatkan pendapatan PDAM yang merupakan BUMD-nya luar dari itu. Saya kira posisi Bapak sekarang kan selaku BLT karena periodenya sudah berakhir ya, beberapa bulan yang lalu, sekarang BLT. Nah, tentu kalaupun misalnya Bapak tidak diangkat kembali selaku Dewan Pengawas itu, ada pengganti. Apa yang Bapak harapkan dari penggantinya Bapak untuk mengembangkan PDAM? Ya, salah satu yang selama 4,5 tahun saya di sana itu adalah saya kan menguatkan SPI.
SPI itu menguatkan SPI. Jadi apa namanya, sistem pengendalian internal. Sistem. Jadi itu kita lakukan sehingga mereka dalam hal ini RKAP yang dipakai sebagai dasar untuk menjalankan usaha dalam satu periode tahunan itu kan dikontrol oleh SPI setiap triwulanan. Mereka mengontrol di masing-masing bagian itu, kemudian apakah rencana dan realisasinya tercapai. Kalau tidak tercapai dilaporkan kepada saya, Pak, ini ada konsumsi, dan saya bicarakan dengan direktur ini untuk untuk mencapai realisasi yang maksimal, apa yang harus kita lakukan. Itu jadi SPI, penguatan SPI. Kemudian yang karena periodenya sudah selesai dan saya kemarin goal terakhir adalah kita melaksanakan 2 perda ya Pak. 2 perda, satu perda tentang kelembagaan, kemudian yang kedua adalah penyataan modal. Jadi sudah clear itu, saya insya Allah nanti ke Dewan Pengawas yang baru untuk tinggal menjalankan apa yang selama ini sudah saya laksanakan. Tapi dalam tanda kutip, semua orang kan namanya manusia, tetap ada sisi kelemahan-kelemahannya, sehingga yang ada kelemahan-kelemahan yang selama ini saya lakukan itu ditutup, dicari kebijakan-kebijakan. Pertanyaan saya yang terakhir, Ya. Dewan Pengawas di sini jumlahnya berapa orang? Sesuai dengan jumlah direksinya, kalau hanya ada 1 direksi, per tahun 2017 saya sendiri. Tapi sebelumnya tahun 2016 saya bertiga. Jadi saya ketua Dewan Pengawas, kemudian ada 1 dari akademisi dari UII ya, kemudian satunya perwakilan dari masyarakat. Yang mengatur itu peraturan Itu untuk yang sebelum tahun 2017 ada dengan permen. Ya. Kemudian ada muncul PP 54 sehingga muncullah bahwa jumlah Dewan Pengawas. Dijelaskan oleh Dirut PDAM Kulon Progo bahwa jumlah Dewan Pengawas PDAM Bingamangun Kulon Progo dengan kualifikasi TPB ini hanya 1 orang. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 37 tahun 2018 pasal 16 ayat 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi ataupun Dewan Pengawas yang menyebut bahwa jumlah Dewan Pengawas sebanyak jumlah direksi. Disebutkan pula jumlah pelanggan PDAM Bingamangun Kulon Progo saat ini sekitar 30.000 lebih. Sementara produksi air kemasan untuk ukuran gelas berkapasitas 50.000 per jam. Sedangkan air kemasan ukuran botol sekitar 2.500 botol per jam. Saat ini omset PDAM Kulon Progo mencapai 3 miliar rupiah lebih setiap bulannya. Pungkas Jumantoro. Kunjungan kerja PDAM Tirta Tampanama, Kabupaten Kolaka Utara, pada kesempatan itu menyambangi langsung lokasi produksi air minum kemasan Airku di Desa Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan ditemani oleh Kepala Bagian Keuangan Waryadi, Kepala Bagian Hubungan Langganan Hublang Sutopo, Kepala Unit Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK Meritanto, dan Kepala Subbagian Kasubag Pemasaran Enita Rahayu. Apa kegiatan kita hari ini, bagaimana komentarnya Pak Dirut? Ya alhamdulillah lah, setelah kita melakukan 2 kali kunjungan dari Utara, lalu kemudian kita sampailah hari ini kita di Ponorogo. Saya kira ini semakin membuat kita yakin bahwa Kolaka Utara insya Allah bisa juga bersama dengan kondisi seperti ini. Baik, kami sangat senang sekali dan kami berharap bersama teman tukang legend. Misalnya ada satu keinginan mengembangkan bisnis atau air minum dalam kemasan, dan nanti kami siap membantu. Sehingga apapun nanti ada kesulitan atau pengetahuan yang lebih detail lagi, kami akan siap membantu memberikan informasi ke kita sekalian. Hari ini bagaimana pengalaman Bapak mendapat kunjungan dari teman-teman ini? Sangat luar biasa. Luar Jadi biasa ya. Sulawesi datang ke sini.
dari luar pulau. Berarti kan ada satu niatan serius dari dalam istilahnya mengunjungi dan kita saling menimba ilmu. Gimana Pak pengalamannya hari ini gimana? Ini banyak Hal yang bisa Banyak, kita banyak. petik dari sini. banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita kembangkan di sana. Saya kira terkait masalah PDAM ini, saya semakin semangat. Bahwa insya Allah kita akan buat lebih dan lebih lagi di Kolaka Utara nanti. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa nanti dijalankan